Bismillah, mungkin sebelum dimulai, bisa teman-teman untuk membuka kameranya ya, dan pasang backgroundnya. Untuk membuka kamera ada di sebelah kiri bawah, start video. Kemudian untuk memasang background di start video ada panah ke atas ya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Jika ditekan, akan ada blur my background, choose virtual background, choose video filter. Teman-teman bisa choose virtual background. Nanti di situ ada selanjutnya ya. Baiklah, kita mulai sekarang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di webinar Belajar Membuat Poster Canva dari Nol bareng Erba Academy. Kenalin, aku Hara yang bakal nemenin kalian sepanjang acara ini. Senang banget lihat antusias kalian di pagi hari ini yang sangat berbahagia. Hari ini kita bakal belajar langsung dari Kak Aisyah Safia, seorang freelancer desainer yang udah banyak banget ngerjain project desain yang keren. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Harus perhatiin terus Kak Aisyah Safia. Oke, di sini aku mau jelasin di sesi pertama, kita bakal bahas cara buat poster dari nol dengan langkah yang sederhana. Kemudian ada tips dan trik membuat memaksimalkan fitur Canva. Langsung aja yuk kita sambut Kak Aisyah Sofia sebagai pemateri hari ini. Silahkan Kak Aisyah Sofia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Hara. Semoga Allah memudahkan. Kepada teman-teman juga, makasih sudah bergabung di webinar kita kali ini. Berarti sesi pertama ini sampai jam setengah 10 ya, Kak Hara? Iya, Oke, sesi berarti, pertama dari jam 8.30 sampai 9.20. oke, 9.20. Berarti kurang dari sejam. Semoga waktunya cukup. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya ya. Ini aku bakal share screen untuk materinya. Ini suaranya masuk ya. Kemudian buat teman-teman bisa langsung buka Canva-nya ya. Mungkin ya kalau yang dari HP bisa lewat aplikasi. Kalau yang lewat laptop bisa langsung lewat website. Bentar. Sebelumnya ini yang ikut eh,
rata-rata umurnya berapa ya? Mungkin sekitar SD, ada yang masih SD mungkin. Sampai kayaknya kemarin kalau di link pendaftaran itu ada yang umurnya 20 juga ada, umur 11 tahun juga ada, Masya Allah ya. Ini berarti menunjukkan umur itu bukan halangan buat menuntut ilmu. Oke, udah kelihatan belum? Ada PPT. Ada PDF di sana. Iya, kelihatan. Dari Oke, saya sih kelihatan, Kak ya Isya. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh. Kita langsung mulai aja ya dari yang pertama. Ini aku juga udah buka Canva. Mungkin teman-teman bisa buka Canva-nya dulu. Yang pertama, kita langsung masuk ke materinya yaitu persiapan sebelum membuat poster. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang ikut webinar ini karena mau nambah skill atau mungkin ada yang mau masuk ke organisasi yang emang berbau desain gitu. Kayak misalnya kalian jadi apa divisi desain itu kan juga bisa. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang masih SD pengen tahu gimana sih cara bikin poster-poster. Ini keren sih kalau misalnya ikut masih kecil. Karena dulu pas aku kecil aku nggak kepikiran buat desain-desain kayak gini. Nah, yang pertama ini ya, udah kelihatan persiapan sebelum membuat poster. Nah, yang pertama itu adalah tujuan posternya. Posternya itu bertujuan untuk apa? Balik lagi kayak misalnya kita mau bikin poster iklan atau poster nasihat. Itu kan juga ada. Biasanya tuh banyak banget di Instagram sayembara-sayembara yang kayak pembuatan poster dakwah kayak gini-gini nanti dilombain kayak gitu. Nah, itu juga berguna ya. Kalau misalnya kita udah bisa punya skill ini, kita berguna nih buat ikutin lomba-lomba kayak gitu. Tujuannya ini ya yang tadi bisa marketing, bisa misalnya kita emang cuman pengen nambah skill dan sebagainya. Atau mungkin di sini ada yang kepikiran untuk buka bisnis poster kayak gitu juga bisa loh. Nah, itu juga malah bisa jadi cuan ya skillnya. Nah, menentukan tujuan dari buatnya poster digunakan untuk peran marketing, promosi film. Nah, promosi film ini juga biasanya pakai poster-poster yang ditaruh di ada poster-poster digitalnya kan biasanya kalau misalnya ada film-film baru itu kampanye sosial. Ini contohnya tuh kayak misalnya pasangan-pasangan ini politik ya, yang misalnya jadi presiden, wakil presiden itu kan juga ada posternya. Nah, setelah kita udah tahu nih tujuan posternya, misalnya contoh aja kita mau posternya itu tujuannya untuk penjualan. Berarti kan kita harus persiapan, apalagi persiapannya. Yang kedua yaitu memahami audiensnya gitu. Audiens itu adalah ininya, apa namanya, target yang mau kita kasih posternya itu gitu. Apakah targetnya itu anak-anak muda atau targetnya itu orang-orang yang mungkin cewek-cewek gitu, atau mungkin posternya untuk satu Indonesia untuk kalangan umum. Berarti kan posternya harus dibuat sesuai dengan audiensnya itu. Kan nggak mungkin misalnya nih ya, misalnya kita mau bikin poster tentang penjualan skincare cewek misalnya kayak gitu terus habis itu kita bikin di posternya itu tuh kayak ada gambar mobilnya ada gambar-gambar yang cowok-cowoknya gitu kan nggak mungkin karena itu nggak sesuai sama audiensnya gitu jadi setelah kita tahu kita mau bikin poster apa tujuannya kita harus lihat dulu audiensnya kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan materi. Maksudnya materi ini apa? Materi itu yang dimasukin ke dalam posternya. Apa aja yang ditulis di dalam posternya? Apa ada nama judul, ada judulnya, terus biasanya ada narasumber. Narasumber itu biasanya kalau buat yang webinar. Mungkin teman-teman yang daftar webinar ini bisa lihat ini ya, berarti kemarin tuh ngeliat poster kita. Nah, itu kan di situ ada nama, ada judul, kemudian ada tanggal, kemudian ada kontak person. Kontak person itu berarti orang yang bisa kita hubungin gitu. Nah, materinya tuh itu dikumpulin dulu. Kalau misalnya kalian mau bikin poster jualan, berarti harus ada apa? Harus ada produknya dulu. Produknya, foto-foto produknya. Kemudian ada harganya. Terus kemudian ada nomor atau orang yang bisa dihubungin di situ gitu. Ini juga
penting ya. Jadi setelah menentukan tujuan, memahami audiens, kita mengumpulkan materinya gitu. Materi yang lengkap mempermudah proses desain dan memastikan pesan tersampaikan dengan jelas gitu. Karena poster itu sebenarnya sama aja kayak kita mau ngasih tahu informasi ke seseorang, tapi lewat media yang namanya poster gitu. Gimana caranya kita bisa ngasih tauin orang ini, tapi lewat poster ini gitu. Gimana caranya biar bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembuatan poster. Nah, ini ya, ini mungkin bisa langsung dibuka Canva-nya. Kalian bisa masuk ke Canva dan login. Nah, ini sebenarnya Canva ini ada yang premium sama gratis ya. Sebenarnya kalau untuk kalian yang mau mendalami Canva banget, kalau atau misalnya kalian eh, sebuah organisasi yang emang geraknya di desain, atau mungkin kalian mau mendalami skill lebih dalam, nah itu kalau menurut aku pribadi, kalian bisa beli premiumnya. Nah, mungkin kalau misalnya terlalu mahal, sekarang tuh udah banyak orang-orang yang jualan kanvanya itu tim. Jadi harganya lebih murah dan itu masih kayak per tim gitu loh dibagi-bagi. Plus minusnya ada, cuman kalau misalnya untuk mau yang lebih murah bisa lewat tim-tim kayak gitu ya. Yang pertama ini, jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu. Insya Allah di sini dapat daftar semua ya. Yang kedua, mencari template untuk poster atau membuat dengan manual. Jadi kalau kalian ngelihat di Canva itu kan biasanya ada template nih. Bentar ya. Jadi kayak ada template di awal-awal itu. Sebentar, aku bukain dulu. Nah, template-template di Canva itu pertanyaannya, template di Canva itu bisa nggak sih digunakan untuk komersil? Komersil itu maksudnya untuk dijual, untuk diperlombakan gitu, atau untuk disebarin gitu. Padahal kan itu template ya, bukan kita yang buat sendiri gitu. Jawabannya adalah boleh, karena Canva itu udah ada ininya ya, maksudnya ada syarat dan ketentuan, ini tuh boleh. Jadi template-template di Canva itu silakan kalian pakai semuanya, dan itu boleh kita jualin lagi, kita nanti kita bahas ya cara penjualan poster-poster di Canva itu gimana. Atau mungkin kalian ada sayembara-sayembara poster, nah itu juga boleh pakai pakai dari Canva, tapi tentunya template-nya nggak yang template banget ya, maksudnya kita bisa ubah-ubah sedikit deh elemen-elemennya kayak gitu. Sebentar. Kayaknya saya mau share ini ya, share Canva-nya aja. Ini teman-teman masih libur ya kayaknya. Kayak ini udah saya share. Nah, ini bisa dicari di sini di atas. Misalnya kita mau cari, nah untuk ukuran poster itu biasanya berapa sih? A4. Biasanya itu adalah ukuran poster adalah A4. Ini ukuran ukuran normalnya ya, bukan normal sih. Ya, normalnya A4. Tapi kalau misalnya kalian ada pembuatan posternya itu seukuran Instagram, itu kan juga biasanya ada ya. Itu juga termasuknya dalam poster. Kita cari aja. Nah, nanti di sini muncul ya, kalau di Canva itu mungkin ada adik-adik yang baru buka Canva, nanti kalian tinggal cari di sini. Kalian mau poster makanan, nanti tinggal cari poster makanan, nanti keluar. Begini. Kemudian mungkin kalian mau cari poster seminar. Poster seminar kita langsung dapat di sini. Sebenarnya penggunaan Canva ini cukup memudahkan ya. Mencoba kita buka satu ya. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kalian mau mulai dari kanvas yang kosong, dari yang kertas kosong itu juga nggak apa-apa. Berarti kalian bikinnya manual, bukan melalui template gitu. Nah, ini kita bisa ubah-ubah ya di sini. Misalnya nama nama ininya apa, nama produk kalian apa, ntar terus di sini kayak gitu. Terus ini bisa ditulis narasumbernya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian saya share yang tadi. Kita materi dulu aja ya berarti. Yang kedua, udah ya ini tadi mencari template. Yang ketiga, mengedit elemen visual. Jadi elemen visual itu apa aja sih? Elemen itu adalah apa ya? Elemen tuh kayak misalnya bentuk-bentuk yang dimasukin ke posternya gitu. Kemudian ada
icon maksudnya tuh kayak icon apa yang mau kita masukin ke dalam posternya itu. Yang pertama kita bisa menambahkan teks. Nah, di sini ada heading. Heading itu apa? Heading itu judul. Kemudian subheading judul tambahan. Jadi setelah ada judul, kita kasih di bawahnya itu ada deskripsi judulnya, judul tambahannya. Kemudian baru teks yang lainnya yang ingin disampaikan gitu. Kemudian ada gambar dan icon. Nah, ini juga di Canva itu banyak banget elemen sama icon yang bisa kita pakai gitu. Karena emang itu platform untuk ini ya, maksudnya untuk desain. Jadi dia itu udah menyediakan banyak banget elemen. Kalian tinggal cari aja search atau mungkin kalian bisa cari di Google atau di Pinterest kayak elemen Canva, nanti langsung keluar terus langsung keluar kodenya. Nah, kodenya itu bisa langsung dipakai di Canva-nya itu. Kemudian mengatur warna dan font sesuai warna dan agar selaras dengan tema poster. Nah, ini sebenarnya yang susah di sini. Kalau misalnya kalian kepikiran kayak misalnya oh desainer cuma bisa tempel-tempel doang gitu. Oh, ini mah gampang udah ada template-nya kayak gini. Sebenarnya challenge-nya itu bukan di situ gitu. Ketika membuat sebuah poster atau membuat karya desain lainnya itu challenge-nya gimana caranya posternya itu bisa masuk ke audiens, ke orang-orang yang lihat poster kita itu. Sebenarnya gampang ya, udah kan tinggal masukin aja template atau mungkin kalian tinggal bikin warna terus masukin judul aja kayak gini. Ah, ini mah gampang kayak gitu. Tapi pertanyaannya balik lagi apa itu tersampaikan? Apa pesannya itu nyampe ke orang-orang itu? Itu sebenarnya susahnya di situ gitu. Jadi bukan asal yang ini kayak gini-gini dong nih. Jadi sebenarnya untuk jadi desainer atau mungkin yang pengen punya skill lebih dalam itu juga harus ada ini skill marketingnya juga. Skill marketing itu maksudnya skill penjualannya juga gitu. Tapi ini insya Allah bisa seiring berjalannya waktu ya kalau misalnya kalian mau latihan terus. Kemudian menyesuaikan tata letak. Tata letak elemen visual dan teks tersusun dengan rapi. Hindari desain yang terlalu padat agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Nanti aku mau tunjukin ke kalian poster poster apa sih masih poster kenapa nggak boleh yang terlalu padat gitu. Atur elemen-elemen agar seimbang secara visual untuk menciptakan poster yang menarik dan profesional gitu. Nah ini yang susah sebenarnya. Gimana cara bikin poster yang seimbang, profesional, nggak terlalu banyak informasi, tapi audiensnya dapat informasi yang kita mau sampaikan gitu. Kemudian nih ya, prinsip dasar, prinsip desain poster. Nih, keseimbangan. Jadi sebenarnya tuh kalau mau bikin poster, perlu nggak sih kita memahami materi-materi kayak gini? Perlu gitu. Nanti akan terlihat perbedaannya orang-orang yang bikin poster, udah bikin-bikin aja, atau sama yang udah paham gimana sih ya, dasarnya tuh kayak gimana poster, ada prinsip apa aja itu beda. Walaupun emang nanti pas lagi kita bikin di Canva-nya ya misalnya, itu kayak udah nggak tahu, udah nggak kepikiran materinya, apalagi udah pokoknya bikin-bikin aja. Tapi kita kayak apa ya, kayak ada alam bawah sadarnya gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya kurang seimbang nih, kayaknya kan poster nggak harusnya kayak nggak kayak gini ya gitu. Oke, prinsip desain poster yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan membagi tata letak elemen dalam poster secara harmonis, simetris, di mana elemen di atas secara merata di kedua sisi atau asimetris. Nah, ini sebenarnya bisa diperdalam pelajaran ini tuh ada di pelajaran desain grafis ya. Tapi ini nggak terlalu, kalau misalnya kita nggak terlalu paham ini, insya Allah nggak apa-apa. Jadi intinya kalau keseimbangan ini elemen-elemen itu tuh seimbang, nggak cuma ada di kiri semuanya, nggak cuma ada yang di kanan doang, jadi kayak seimbang lah, kanan kiri itu enak dilihatnya gitu. Yang kedua keterbacaan. Nah ini inti dari poster, informasi mudah dipahami. Nah ini dari pemilihan font yang sederhana, ukuran teks yang proporsional, kontras warna yang baik, penggunaan ruang kosong, dan penyusunan informasi yang terstruktur. Ini nanti kita langsung lihat contohnya aja. Maksudnya ini intinya adalah sebuah poster tuh harus memiliki prinsip bisa dibaca, gampang dibaca gitu. Jangan apa namanya teksnya terlalu kecil banget atau teksnya terlalu gede banget sampai kayak aduh ini mah kayak udah apa namanya ya kayak satu poster tuh judul doang gitu. Itu kan kayaknya kurang. Yang ketiga, penekanan. Penekanan untuk menarik perhatian pada elemen tertentu. Jadi, penekanannya ini bisa di judulnya. Emang biasanya kalau poster itu kan emang penekanannya di judul gitu. Judul judul posternya ini. Kayak biasanya kalian lihat
poster-poster kajian, poster-poster seminar tuh biasanya judulnya kan yang gede. Judul, kemudian narasumbernya biasanya. Terus yang keempat irama. Nah ini juga ada pola. Jadi di poster, di dalam poster itu terdapat pola-polanya. Maksudnya kayak pola apa sih maksudnya? Itu nanti kelihatan kalau misalnya kan kita pakai elemen A ya. Terus kita perpaduin itu elemennya itu jadi elemen A lagi, kanan, kiri. Jadi kayak nggak banyak elemen, tapi kita pakai elemen yang itu aja, tapi bisa jadi poster yang menarik gitu. Nah, itu disebut dengan irama, ada polanya gitu. Terus ini yang keempat, kesalahan yang harus dihindari dalam pembuatan poster. Yang pertama, terlalu banyak informasi. Seperti yang tadi udah aku sampaikan ya. Itu kan banyak banget kalau misalnya poster-poster yang dia terlalu penuh, tuh kan kita kayak udah capek ya. Kayak maksudnya, ini apa yang mau disampaikan gitu. Bahkan orang yang suka baca, maksudnya yang literasinya tinggi pun kalau misalnya emang ngelihat poster yang gak enak dibaca, ya nggak dibaca gitu. Beda sama buku atau novel, atau mungkin PDF ini kan, ini emang banyak tulisannya ya. Tapi ini kan maksudnya emang konteksnya adalah media pembelajaran kayak gini doang. Jadi kayak emang kita harus baca. Kalau buku kan emang tulisannya juga lurus ke bawah kayak gitu. Dan poster kan biasanya ada di kanan kiri, atas bawah gitu. Nah itu kalau misalnya terlalu penuh tuh kayaknya agak gimana gitu orang mau baca. Menyulitkan audiens dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Benar. Audiens merasa kebingungan karena informasi yang berlebihan dan sulit dicerna dengan cepat gitu. Jadi usahain jangan terlalu banyak informasi. Yang kedua, penggunaan font yang tidak konsisten. Nah, ini juga nanti mau aku bahas karena ini menarik banget untuk membahas penggunaan font ya. Kadang kita tuh sebagai desainer, maksudnya sebagai orang-orang yang mau mendalami desain, itu tuh pemilihan font tuh bisa mikirnya bisa sampai 2 hari gitu. Kalau misalnya untuk mau buat sesuatu, bikin produk desain tuh, aduh fontnya ini apa nih, nggak cocok kayak gini gimana, aduh itu deh kayak deh pusing banget. Tapi nanti aku mau kasih tahu kalian ada website yang dimana kita bisa nyari font yang sesuai gitu. Nah, jadi fontnya itu harus konsisten dengan tema posternya itu. Kan ada jenis-jenis font yang dia itu font santai, ada font yang dia formal, ada font yang mungkin ditujuinya tuh buat anak-anak yang kayak cute-cute gitu. Nggak mungkin kita bikin font cute-cute kayak gitu, terus audiens kita itu ibu-ibu gitu ya udah 40 tahun. Itu kan kayaknya kayak nggak nyampe gitu. Ah, maksudnya audiens pas pertama kali ngelihat ini beneran posternya buat ibu-ibu gitu atau emang kayak gimana. Kemudian yang ketiga, tata letak yang tidak rapi. Nah, ini juga bisa mengganggu fokus audiens gitu. Kayak misalnya judulnya misalnya di kiri atas, terus tiba-tiba narasumbernya ada di kanan bawah, tuh kan kayak wah jauh banget gitu. Maksudnya nggak ada intinya yang bisa diambil dari poster itu. Tata letaknya ini juga harus di apa namanya dipahami. Nah, ini contoh poster Canva yang sukses. Ini aku mau bahas beberapa. Ini contohnya ya, ini bisa kalian lihat juga di Pinterest. Nah, ini aja mungkin yang lebih gampang. Nah, ini kan bisa langsung ketebak kan, jualannya dia apa? Cookies. Gak mungkin dong di sini kita kayak udah ngelihat poster ini, oh dia jualannya durian gitu. Enggak, karena ini emang udah cookies banget gitu. Ada tulisannya cookies legit gitu. Ini dia langsung on point banget nih. On point tuh maksudnya langsung ke poinnya banget. Ini cookies legit, oh dia jualan cookies gitu. Harganya berapa? 10.000 gitu. Telah hadir ini. Terus kemudian di bawahnya ada informasi-informasi kayak pemesanannya ke sini. Terus habis itu alamatnya di sini. Nah ini sebenarnya termasuk dalam poster yang udah bagus. Walaupun dia cuma sederhana doang. Nah ini jangan salah poster-poster kayak gini tuh banyak orang-orang di luar sana yang mungkin bingung cara bikin poster kayak gini, akhirnya mereka nyari-nyari jasa desain buat bikin poster sesederhana ini gitu. Jadi banyak ya cuan yang bisa diambil kalau misalnya kita bisa mendalami ilmu ini gitu. Nah, kemudian ini ya, ini kalau ini tuh banyak informasi, tapi kita tetap paham, oh ini tuh webinar tuh. Di tengahnya ada narasumbernya. Nama-nama narasumbernya kalau kalian bisa lihat
nama-nama narasumbernya itu kayak di highlight ya, kayak dikasih apa namanya stabilo lah ibaratnya kalau misalnya yang bukan digital. Ya untuk karena ini untuk apa? Nunjukin oh speakernya tuh ini gitu. Judulnya apa? Nah ini judulnya langsung di sini kan kelihatan. Kalau kalian dari jauh, oh ya ini judulnya ini, kemudian tanggalnya segini gitu. Nah nanti kenapa sih? Pertanyaannya kenapa sih kayak nomor-nomor kayak gini tuh jadi kecil gitu? Kenapa nggak kontak person atau nomor rekening kayak gini-gini tuh gede? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita nggak buat gede semuanya gitu? Kalau misalnya gede semuanya, nanti orang bingung, audiens bingung. Ini ya sebenarnya poster apa ya? Maksudnya apa ini poster apa itu bingung. Kenapa dan juga alasan yang lainnya kenapa ini kecil? Karena orang kalau misalnya udah ngelihat, udah tertarik sama judulnya, maksudnya orang tuh udah berhasil tertarik, oh ini kayaknya webinarnya bagus nih kayak gini gini gini. Orang tuh bakalan nyari lebih lanjut gitu. Nah itu udah alami ya, naluri naluri manusia tuh kalau misalnya udah tertarik pasti bakal nyari yang lain lagi sama kayak misalnya kalau tertarik sama orang mungkin pasti di sini teman-teman udah pernah tertarik sama orang ya, maksudnya kayak oh tertarik ini kenapa nih orang kayak gini langsung dicari gitu, dicari-cari maksudnya kayak Betul. ini gimana kayak gitu, sama kayak poster juga kayak gitu oh tertarik ada webinar kayak gini apa yang dicari kita harus hubungin siapa nih buat daftar ke webinar ini, nah itu kayak gitu. Dan pasti orang-orang yang tertarik maksudnya orang-orang yang apa nih yang kepo pasti kan mereka bakalan nyari gitu, bakalan nyari maksudnya mau sekecil apapun tulisannya gitu pasti bakalan dicari. Beda kalau yang emang nggak tertarik ya kayak udah nggak tertarik skip kayak gitu. Nah ini contohnya dari poster-poster yang berhasil ya. Masih berhasil di sini tuh posternya itu prinsip desainnya tuh tetap ada, tapi mereka tetap menarik juga, tetap ada apa ya yang bikin mereka tuh menarik gitu. Nah ini kesimpulannya menggunakan Canva itu memang cukup mudah. Tetapi keterampilan lainnya dibutuhkan latihan yang terus-menerus. Jadi belajar Canva itu sebenarnya gampang, tapi susah juga. Susahnya apa? Karena banyak ya orang-orang di luar sana juga yang udah bikin poster juga, mungkin yang lebih expert dari kita. Tapi itu jangan bikin, udahlah yang lain di luar juga udah pada lebih bagus. Enggak gitu. Tapi kita mulai aja dari sekarang gitu. Kayak misalnya kalau untuk yang mau mendalami skill gitu ya mulai dari sekarang bikin terus lihat contoh-contohnya. Kalau aku pribadi biasanya ngelihat dari Pinterest kayak oh orang-orang bikin kayak gini, oh aku ini apa namanya aku tiruin gitu. Nah aku tiruin tuh di sini untuk pembelajaran gitu kayak oh, orang ini bikinnya kayak gimana ya gitu. Coba aku bikin-bikin lah di Canva kayak gitu. Oh ternyata ilmunya kayak gini, ternyata untuk bikin kayak gini gini gitu. Ditiruinnya bukan buat ini ya, bukan buat kayak di jual atau diapain, tapi kayak untuk pembelajaran gitu. Terus kalau misalnya kalian ngelihat di Pinterest gitu, misalnya kalian pengen ngikutin konsepnya, itu boleh nggak sih Kak gitu? Boleh. Jadi karena di desain itu tuh apa ya, udah hal lumrah gitu loh untuk buka, tapi bukan yang mirip banget ya, maksudnya nggak yang sejiplak-jiplaknya gitu. Itu kayak kita ngikutin konsepnya itu boleh gitu, karena emang kita harus dapat inspirasi juga gitu. Kemudian ini udah selesai ya untuk pembahasan dasarnya itu. Kita langsung masuk ke beberapa hal yang harus apa namanya dipahami sebagai orang yang bikin poster itu apa aja gitu. Ini aku bikin ebook ini ngasih tahu ke kalian berapa ilmu-ilmu ini ya. Yang pertama pemilihan format file. Nah, kalau misal kalian yang baru pertama kali pegang Canva atau mungkin yang belum paham Canva, itu biasanya kalau misalnya di download, itu Canva itu nanti ada download ke PNG, PNG, PNG atau ke JPG atau bisa PDF gitu. Ini aku share yang langsung Canva-nya aja ya, biar nggak bingung. Hmm, oke. Nah ini contohnya ini ya. Pas ketika kita ingin unduh, nah ini download. Nanti kalian bisa pilih ada JPG, PNG, PDF, nah kayak gini-gini. Apa sih?
bedanya. Nah, ini kita bahas. Ini kan kalau MP4 video ini kan emang video ya, ini beda. Ini juga beda. PDF ini juga beda. Nah, perbedaannya yang sering banyak pertanyaan adalah di dua ini, JPG atau PNG gitu. Nah, JPG ini digunain buat apa? Buat poster-poster yang dia itu banyak banget elemen-elemennya, banyak banget foto-fotonya gitu. Kayak misalnya kalian bikin poster, apa ya biasanya tuh poster ini sekolah, iklan sekolah. Biasanya kan ada fasilitas-fasilitasnya kan ada foto-fotonya tuh. Ada foto kamar, foto ini, atau kayak fasilitas pesantren ini, terus ada foto-fotonya banyak. Nah, itu kalian pakainya JPG. Disarankan ya, tapi kalau kalian mau pakai PNG juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena banyak banget foto-foto yang ada di dalam posternya itu. Nah, jadinya dia di situ bakalan berat gitu loh untuk diunduh, untuk di-share juga bakalan berat kan karena banyak foto itu. Sedangkan dari dua ini, JPG sampai PNG, nah nanti hasilnya itu lebih kecil yang ini gitu. Jadi kalian pakainya JPG. Nah, ini bakalan buram gak sih Kak gitu? Enggak, sama aja gitu. Tapi ya dia ada minusnya. Minusnya itu mungkin kalau di Zoom agak nggak terlalu HD, nggak se-HD PNG gitu. Tapi ya masih aman gitu. Karena orang nggak bakal nge-zoom sampai ke cover-covernya gitu kan. Nah itu JPG itu kayak gitu. Sedangkan kalau PNG itu buat poster-poster yang emang dia banyak ikonnya, kayak banyak warna-warna kayak gini. Nah ini nih, ini contohnya ini bisa kita bisa pakai PNG. Kayak banyak warnanya, banyak elemen-elemen di kanvanya gitu. Nah itu kita bisa pakai PNG. Bisa ya? Perbedaannya kebaca nggak? Kalau yang PNG, kalau yang JPG itu yang banyak foto-fotonya intinya kayak gitu. Sedangkan kalau yang PNG itu lebih banyak elemen-elemen kayak gini nih. Grafik ada elemen-elemen grafisnya gini. Kemudian ini aku jelasin aja. Hmm, hierarki dalam poster. Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengar hierarki, hierarki itu apa sih gitu? Hierarki itu artiannya beda-beda. Ada dalam artian desain, ada dalam artian pemerintah juga ada gitu. Nah, hierarki dalam desain itu apa? Hierarki itu maksudnya elemen-elemen desain yang dia tuh diurutkan dari terbesar sampai yang terkecil gitu. Paham nggak? Gede ke kecil. Terus kayak tulisan nih, font ya. Font ada yang gede. Ini contohnya tadi di Canva yang tadi. Nah, ini ada yang gede. Bisa ada yang kecil. Ya, bisa ada yang medium. Medium masih nggak terlalu kecil banget. Nah, ini termasuk dalam hierarki. Jadi kayak urutan urutan dia itu besarnya font itu kayak gimana. Nah, ini. Saya ini 162. Di bawahnya ada 36,9. Kan beda ya. Apa sih gunanya gitu? Apa sih gunanya hierarki ini? Kenapa harus ada teks yang gede? Kenapa harus ada teks yang kecil gitu? Ya, itu tujuannya tadi balik lagi biar pesannya itu nyampe. Oh, ini tuh webinar tentang bisnis. Kemudian apa sih ini maksudnya bisnis webinar itu untuk apa? Nah, ini. Terus kemudian nanti orang-orang jadi kayak pesannya bakal nyampe kan kalau misalnya semuanya gede nggak enak. Misalnya ya aku ubah. Yang ini kita samain sama ukurannya ini 162. Nah, semuanya gede kayak gini. Nah, ini kan nggak selain dia itu nggak estetik ya kalau bahasanya sekarang itu. Kayak apa yang mau disampaikan gitu. Yang mau disampaikan tuh apa? Judulnya jadinya yang mana? Bingung kan? Misalnya kita samain ya. Judul sama subjudul ini ibarat kata subjudul ya. Nah, nggak bisa dibedain gitu. Atau mungkin kita mau coba yang ini di yang jam. Oh, ini aja ini. Narasumbernya kita gedein sama kayak gini. Ini bakalan banyak yang salah tangkap nanti kalau kayak gini tuh. Nah, lebih enak yang mana? Lebih enak yang awal kan? Terus kalau kayak gini nanti jadi, loh kenapa? Maksudnya, apa ini pemberitaan tentang si dia? Narasumbernya kenapa? Jadi orang-orang bakal nanya, narasumbernya kenapa sih? Gitu. Padahal yang mau kita sampaikan adalah judulnya kan. Judul ini nanti yang ngisi dia gitu. Bukan dia ngisi ini gitu. Itu beda sebenarnya. Maksudnya kalau untuk
nangkep-nangkep itu pasti beda. Nah, kayak gitu. Itu namanya hierarki. Jadi hierarki itu bisa dalam font. Nah, ini font kan tadi. Hierarki font maksudnya urutan-urutan font dari yang gede, sedang, terus bisa ada yang kecil gitu. Hierarki juga bisa di elemen. Nah, ini elemen contohnya. Nah, ini juga kan ada elemen yang gede, elemen kecil, elemen yang sedang, kayak gitu. Itu adalah penjelasan tentang hierarki secara dasarnya gitu. Sebenarnya hierarki kalau mau diperdalam lagi tuh banyak banget gitu. Tapi cukup sampai situ aja, insya Allah udah cukup. Kemudian setelah hierarki, kita ada, oh ini juga perlu diperhatikan. Ukuran sama spasi. Jadi ada ruang namanya white space. White space itu apa sih? Ruang kosong. Kalau di desain tuh ada namanya ruang kosong. Ruang kosong tuh apa? Mungkin buat adik-adik yang belum tahu, ruang kosong itu ini. Nih, ruang-ruang kosong putih. Ini dibutuhkan. Ya, ini juga masuk ke dalam desain gimana caranya kita bisa gunain ruang-ruang kosong ini. Jadi yang sampai full semuanya ini sampai putih-putihnya ini kesisa sedikit. Nah, itu kan bikin penuh posternya kayak gitu. Ini namanya ruang, kalau misalnya bahasa lainnya ruang nafas ya. Jadi poster itu ada ruang nafasnya lah gitu. Jadi enak dilihatnya gitu. Kemudian selanjutnya ada cara memahami audiens. Ini aku share lagi yang PDF-nya. Nah, ini cara memahami audiens. Gimana sih? Mungkin kayak misalnya kalian bingung, target audiens tuh gimana caranya? Aku kan nggak tahu posternya buat siapa gitu. Tentuin dari yang pertama itu ada usia. Usianya kayak misalnya, oh ini posternya ini nih jualan. Berarti eh, targetnya buat siapa berarti? Semuanya kan? Bisa buat ibu-ibu, bisa buat mungkin anak-anak remaja gitu yang mau beli. Nah, ini juga di apa namanya di kayak diperhatiin gitu, oh berarti dia ibu-ibu nih yang beli, berarti cocok nih kalau misalnya kita kasih diskon yang gede-gede gitu. Ibu-ibu kan suka diskon yang gede-gede, nah itu ntar kita bisa masukin diskonnya ke situ gitu. Jenis kelamin ya, ini paling gampang sih sebenarnya. Jenis kelamin tuh maksudnya apa dia targetnya adalah cowok-cowok atau cewek-cewek atau general buat semua gender gitu. Tingkat pendidikan, nah ini juga tingkat pendidikan. Biasanya kalau anak-anak TK itu cheerful gitu desainnya. Atau mungkin kalau misalnya buat anak-anak kuliah itu berarti lebih apa ya, lebih lebih formal lagi gitu, lebih kayak profesional lagi gitu. Pasti kan beda ya, pasti insya Allah kalian udah bisa bedain gitu. Kemudian ada minat, gaya hidup, nilai atau hobi. Ini sebenarnya nggak terlalu banget sih, maksudnya kayak ya udah misalnya kalian kesusahan untuk nyari audiens, bukan nyari audiens maksudnya kesusahan untuk nentuin audiens, yang penting kalian tahu oh dia ini umur berapa sih gitu. Nah, ini contohnya nih. Kalau misalnya audiensnya adalah anak-anak, aku gunakan elemen yang dia itu menunjukkan sisi anak-anaknya gitu. Kayak misalnya kita bisa kasih warna-warni atau kasih elemen-elemen kayak ada bunga-bunganya, lope-lopenya gitu. Karena alamiahnya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini yang udah umurnya 20, kalau misalnya kalian ngelihat poster anak-anak, pasti kan langsung mikir, oh ini mah cara anak-anak gitu. Oh ini buat anak-anak gitu. Karena udah kayak ke setting gitu. Makanya jangan sampai salah kalau misalnya kalian mau nawarin ke ibu-ibu tapi posternya kayak anak-anak, itu nanti secara nggak langsung ya itu susah susah tersampaikan gitu. Pahami tujuan poster ini kayak yang pertama tadi. Jadi kayak ini untuk apa? Acara seminar kah? Atau produk baru kah? Atau untuk mengajak kah? Kampanye sosial gitu. Kemudian nih riset audiensnya ini sebenarnya perlu nggak perlu sih. Kecuali kalau misalnya kalian mau bikin posternya emang bener-bener niat banget, kalian bisa tanya dulu nih ke audiensnya. Kayak misalnya kalian audiensnya anak-anak SD, tertanyain, kamu sukanya apa sih gitu? Kamu suka warna apa? Mereka tuh biasanya anak-anak itu lebih suka sama warna-warna yang energik gitu. Warna-warna yang kayak pink, kuning, hijau gitu. Sedangkan kalau buat anak-anak gede itu biasanya udah putih, hitam, nggak jauh-jauh dari putih, hitam, warna-warna netral kayak gitu. Hmm. Analisis kompetitor. Nah ini contohnya dengan kalian nyari di Pinterest kayak
contoh poster ini. Misalnya kalian mau bikin contoh poster makanan, kalian cari dulu di Pinterest contoh poster makanan. Oh banyak nih contohnya. Coba-coba lihat-lihat dulu gitu. Baru kalian nanti bikin di Canva kayak gitu. Kayak niru-niru konsepnya gitu. Pilih gaya visual yang tepat. Nih selanjutnya ya. Sesuaikan warna, font, dan tata letak. Nah, ini warna cerah untuk audiens muda yang tadi udah aku bilangin. Minimalis untuk audiens yang profesional gitu. Kemudian yang keempat, informasi dalam poster. Apa aja tadi informasinya? Ada, kalau misalkan kalian mau bikin webinar, isinya tuh ada judul, subjudul, nama narasumber, tanggal, waktu pelaksanaan, logo media partner, serta link pendaftaran. Kemudian kalau marketing apa aja isinya? Ada judul, gambar produknya, terus ada deskripsi produknya, terus ada penawaran khusus CTA. Nah, ini ntar kita bahas. Bisa ada kontak dan informasi. Nah, ini aku juga lupa bahas poster infografis ya. Poster infografis tuh poster yang paling sering dijadiin lomba. Kalau misalnya kalian punya Instagram, atau mungkin adik-adik belum punya Instagram, mungkin nanti bakal nemuin lomba poster infografis tuh lomba apa sih gitu. Ini adalah lomba yang dia itu bikin poster yang dimana kita tuh ngasih tauin pelajaran di dalam poster itu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini ada judul informatif, poin utama atau fakta, struktur yang jelas, sumber informasi. Poster infografis itu termasuknya poster yang penuh, tapi dia tetap menarik untuk dibaca. Nah, bisa ya, berarti poster itu ada juga nih yang dia tuh informasinya padat banget, tapi emang kayak gitu harusnya posternya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang kelima, pemilihan font. Nah, ini jenis font apa saja. Hindari font Comic Sans. Kenapa Comic Sans itu dihindari? Karena emang nggak aja. Pokoknya intinya kalau di dunia desain, Comic Sans itu kayak ibaratnya udah di blacklist gitu kayak, ah kalau misalnya udah pakai desain Comic Sans udah maksudnya udah kayak udah ini fix desainnya nggak menarik gitu. Hindari efek font yang buat font susah dibaca. Nah, ini biasanya ada juga kita yang semangat-semangat banget. Aku juga dulu sering banget bikin poster yang dia itu ada bayangannya belakangnya. Bayangannya tuh gede banget. Jadi kayak itu susah dibaca. Walaupun menurut kita, keren banget ya ini teksnya ada bayangannya. Terus bayangannya warna-warni lagi kayak gitu. Itu sebenarnya bagus, keren di imajinasi kita. Tapi pas udah nyampe ke audiens, ini bacanya apa ya? Kayak udah pusing duluan gitu untuk lihat judulnya ini apa yang mau dibaca gitu. Terus warna yang kontras dengan warna latar belakang poster. Ini maksudnya apa? Warna fontnya itu sama warna belakang posternya itu jangan yang mirip warnanya. Nih, aku kasih contoh ya. Misalnya nih kalian bikin poster belakangnya itu warna putih. Terus habis itu ya ini ini ya. Kalian warna putih nih. Terus habis itu kalian kasih teks yang dia itu warnanya mirip-mirip sama putih. Nah, ini bagus kayak oh ini soft-soft semua gitu belakangnya putih tulisannya yang soft lah gitu tapi ini nggak kebaca bedain sama ini kita taruh ini lebih kebaca yang mana yang ini kan nah kayak gitu deh pokoknya warna kontras tuh maksudnya warna yang beda beda banget sama belakangnya jadi warnanya itu usahain beda sama warna belakangnya ini gitu bisa kebaca jadinya kalau misal kalian belakangnya hitam nah itu kalian tulisannya juga jangan yang tua-tua berarti. Contoh ya, ini kita warnain hitam, warna hitam. Nah, terus kalian mau kasih teks. Teksnya misalnya di sini warnanya biru, kayak gini. Tetap kebaca, tapi dia bakal susah gitu. Mata kita tuh bakalan susah nangkepnya. Bedain sama kalau misalnya kita warnanya di sini adalah warna. Nah, lebih kebaca yang mana? Yang ini kan? Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini udah mau selesai kok ini. Hmm, Kemudian selanjutnya di sini ada CTA, Call to Action. Nah, ini mungkin banyak yang baru pertama kali dengar. Maksudnya dari Call to Action tuh apa?
yaitu tindakan diharapkan dilakukan audiens setelah membaca informasi. Jadi misalnya tadi, contohnya tadi ya, misal kita udah lihat, oh ada webinar di sini, 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 sini. Terus kita harus ngapain nih? Gitu. Gak mungkin kayak cuman judul, narasumber, jam, sama waktu. Terus habis itu, udah nih, gitu. Terus kita ngapain? Iya, kita tahu ada webinar, terus kenapa? Kita harus ngapain gitu? Oh, ada kajian nih. Terus gimana kita mau kemana gitu untuk menghubungi lebih lanjutnya. Nah, itu dinamakan dengan call to action. Nah, ini contohnya tadi yang ada contoh posternya. Nah, ini call to action. Nah, ini dia ada link pendaftaran. Jadi ketika kita udah tertarik sama ini, judulnya sama narasumbernya, kita bisa langsung daftar. Kayak gini. Ini juga ada call to action-nya. Pemesanan. Nah, langsung ke sini gitu. Jadi jelas gitu. Kalau misalnya orang udah tertarik, kita harus kemana lagi nih? Nah, ini kita harus masukin juga ke poster gitu. Jangan sampai kelewatan gitu. Karena kalau misalnya nggak ada linknya, misalnya ini nggak ada linknya ya, kita mau kemana? Mau daftar lewat mana gitu. Mungkin kan ada mikir kan ada caption Kak gitu, ada tulisan di bawahnya. Broadcasting. Broadcasting itu maksudnya iklan yang ada di, yang biasanya di bawah informasi foto kayak gini biasanya kan ada ininya ya, ada teksnya kayak di WhatsApp gitu. Tapi kan nggak semua orang yang dapetin poster kita itu ada tulisannya gitu. Pasti misalnya dia cuma dapet poster ini dari orang kayak gini doang gitu. Nah, itu tetap bisa daftar kalau misalnya kita udah kasih call to action ini gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah tata letak poster menggunakan rule of thirds. Nah, maksudnya apa? Nih, silang. Pasti kalian udah sering dengar mungkin kalau misalnya di fotografi juga ada dia apa namanya rule of thirds ini. Di desain juga ada. Jadi ini dibagi jadi 3 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan ada 3 nih. 1, 2. Nah ini. Jadi ada 1 kolom pertama, kolom kedua, sama kolom ketiga. Gitu. Kemudian cara pemakaiannya gimana sih kalau misalnya masih bingung? Kalau misalnya aku dulu pertama kali tahu rule of thirds kayak, oh ya udah berarti kan kalau bikin desain harus bikin 3 bagian. Terus habis itu aku bingung kayak, terus udah 3 bagian doang, terus kenapa gitu. Ternyata masih ada lagi gitu ilmunya yang harus kita pahami lagi. Jadi setelah kita bikin 3 bagian ini, kita buat silang, titik silang tengah ini. Jadi kan kita bagi 3 nih. Titik silangnya di mana? Di tengah-tengah sini. Hmm. Jadi yang paling tengah itu kita bikin silang dulu. Nah, di bagian yang kotak ketiga ini ya, kita bikin silang. Kemudian, ini kalau misalnya kalian mau ngikutin ya, tapi emang rata-rata poster kayak gini. Biasanya judul itu ada di persilangan yang paling atas. Jadi judul ada di sini. Nah, di sini judul. Kemudian misal kalian mau ada tambahin narasumbernya, narasumber subjudul, deskripsi judulnya berarti di bawah sini. Ya, kayak gitu. Ini udah pasti, bukan pasti sih. Sebagian besar poster pasti judulnya itu antara di sini atau di tengah-tengah sini atau di sini. Kenapa? Ini menarik sih. Kenapa? Kenapa kebanyakan poster di sini? Karena mata manusia itu, maksudnya mata kita itu pasti langsung ke sini. Jadi ini tuh emang udah inti dari poster gitu kayak gini. Mungkin nggak poster aja ya. Kalau kalian lihat foto terus di tengahnya difokusin tuh juga pasti kan lebih mudah nangkepnya gitu. Bedain ya coba misalnya kalau misalnya judulnya di sini. Kan susah kebaca. Padahal kita pertama kali ngeliat poster pasti ke sini, lurus ke sini. Kemudian garis bawah yang ini ya, garis atas ini biasanya di sini tuh judul ya kan. Kemudian tengah itu untuk deskripsi acaranya atau deskripsi produknya. Kemudian yang bawah itu baru kayak yang tadi ada link pendaftaran atau misalnya kalau kalian jualan ada pemesanan di mana, terus ada alamat. Nah, ini di bawah sini gitu. Ini intinya adalah di tengah-tengah sini judulnya. Gitu deh, pas ya 9.20 ini waktunya. Aku mau kasih tahu beberapa ilmu dulu di Canva. Ini sebentar ya. Nah, ini di Canva ini kita bisa pakai ya.
ini kan kalau misal kalian mau nyari teks nih bisa ya. Ini ada kombinasi-kombinasinya kayak gini. Nanti aku kirim aja kali ya, soalnya waktunya udah jam segini. Gimana Kak Hara? Iya, boleh nanti dikirim dikirim aja. Iya, nanti aku kirim aja kali ya ke grup peserta untuk link-link. Jadi nanti aku mau kasih link font. Kalian bisa nemuin font-font yang cocok tuh di mana gitu. Terus kemudian ada link ini juga apa namanya kalau misalnya kalian mau bikin teks di Canva itu juga bisa. Ya, sekian Kak Hara, bisa kembali ke Kak Hara. Insya Allah, keren banget ya materi dari Kak Aisyah Safia. Pasti banyak banget ilmu yang kalian baru baru paham, baru tahu gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab selama 10 menit. Baik teman-teman yang ingin bertanya, silakan open mic-nya atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Boleh tanya seputar desain, karena nanti kita akan praktik ya. Mumpung masih ada yang bisa bertanya di sini, mumpung masih ada sesi tanya jawab. Atau untuk nanya seputar bisnis, bisa ditanyakan kepada Kak Aisyah. Atau mungkin bisa langsung chat yang malu-malu, bisa chat adminnya. Iya, bisa di chat pribadi. Oke, untuk tahu target pasar tuh gimana ya? Gimana Kak Aisyah Safia? Target pasar apa nih? Berarti target pasar posternya ya? Ya, mungkin untuk penjualan sepertinya ya. Oh iya, biasanya target pasar itu penjualan ya. Marketing juga bisa sih untuk target pasar. Untuk nentuin target pasar, untuk tahu target pasar itu kayak gimana, yang pertama kita harus tahu dia ini produknya apa atau judul webinarnya apa. Misalnya kalau judul webinar, misalnya ya, judul webinarnya adalah bagaimana tips dan trik hidup sehat, hidup sehat, misalnya tips dan trik hidup sehat untuk remaja gitu. Nah, itu kan udah langsung kebaca. Oh, ini berarti pasarannya anak-anak remaja gitu, bukan anak-anak kecil, bukan anak-anak yang emang udah berumur gitu. Atau mungkin ada yang hidup sehat di masa tua. Nah, ini berarti untuk ibu-ibu atau untuk kalangan-kalangan yang emang udah berumur gitu. Nah, kalau misalnya masih kebingungan, biasanya tuh kan kalau misalnya kita mau bikin poster itu pasti ada ininya, udah ada deskripsinya misalnya dari entah dari yang punya webinarnya gitu atau mungkin dari yang punya produknya gitu. Itu pasti udah dijelasin gitu Maksudnya, oh ini ya tolong buatin poster kayak gini 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 eh, target pasarnya begini begini gini gitu. Dan untuk kalau di Instagram itu biasanya kalau ada lomba-lomba juga langsung dikasih tauin, oh ini posternya ini untuk yang kayak gini kalian coba buat kayak gini gini, gini nanti dilombain gitu. Tapi untuk menentukan target pasar gampang sih. Yang susah itu untuk buat pesannya itu sampai apa enggak ke target pasarnya. Begitu Kak Hara. Baik, Kak Aisyah.
Setelah sesi tanya jawab, mungkin ada sesi foto bersama untuk sesi pertama ini ya. Teman-teman bisa buka kamera Iya, sebelum foto-foto penutupan. dulu ya. Kayaknya teman-temannya malu deh ini, Kahara. Aduh, cantik-cantik kok pada malu. Iya, ternyata cewek semua kok ini yang Ini daftar. cewek semua kok, tenang aja. Coba saya akan bacakan satu-satu ya yang nggak buka. Syifaan, ya, Syifaan. Kak Syifaan. Kak Bilkis Mareta, Kak Kaisha, Kak Alvira ya, Kak Hanina, Udah pada mulai Kak ini, udah mulai buka. Rini. Oh, udah. Mm-mm. Backgroundnya mana ya, teman-teman? Tuh nggak Mungkin dipakai. susah dipakainya, Kak, jadi nggak pakai. Gitu. Mm-mm. Kalau mau pakai nih di sini di bawah kiri, kalau yang pakai desktop ya, di bawah kiri ada video. Terus di sini ada tanda panah ke atas, teman-teman lihat. Terus ada choose virtual background, bisa pilih itu. Terus jangan lupa di save dulu ya backgroundnya. Terus nanti di situ ada add image. Oke, Hey, udah ini boleh difoto kali, Kak Hara. Belum ya? Belum semua ya? ini udah dibuka semua belum sih? Kayak udah hampir semua deh. Ini siapa nih? Kanida. Mana Kanida? Lo kok nge-lag ya di sini? Nge-lag nggak? Nggak nge-lag. Bisa. Boleh untuk admin dokumentasi. My God. Ini kenapa? Kepencet deh, Kak. Kemencet ya. Mm-mm. Oke, ya boleh. Boleh untuk admin dokumentasi Kak Bilkis untuk memotret. Dah ya, udah belum nih. Sudah belum ya, Kak Bilkis? Udah. Oke, udah. Berarti Udah. nanti untuk breaknya ini untuk apa ya, Kak Hara? Nah, break ini teman-teman bisa membuat poster. Ini kita emang nggak Zoom selama 30 menit, tapi teman-teman membuat poster selama 30 menit ini sederhana aja, entah itu poster promosi jualan teman-teman, mungkin ada yang mau buka bisnis kecil-kecilan, bisa sekalian kayak melatih untuk membuat posternya. Nah, setelah teman-teman udah selesai buat poster, kita akan kirimin link Google Form yang mana isinya itu absen nama panjang teman-teman dan tugas teman-teman. Nanti bisa dikirim di Google Form yang kita bagiin. Untuk sekalian untuk pencetakan ini ya, sertifikat. Jadi sekalian teman-teman ngumpulin tugas, sekalian teman-teman absen juga. Oke, mungkin Oh, udah. itu nanti yang dikirim karyanya mau diapain, Kak Hara? Oh iya, karya yang dikirim akan kita, gimana Kak Aisyah? Kita pilih semua apa gimana ya? Ya, nanti secukupnya waktu deh. Ya, pokoknya sekarang fokusnya teman-teman adalah untuk bikin poster yang sederhana aja, nggak usah yang Mm-mm. ribet-ribet kayak apa gitu ya. Karena Ya, ini kita kasih waktu lumayan sebentar ya. ya, Dalam waktu 30 menit teman-teman harus membuat poster itu. ya. Nanti di sesi kedua nanti kita evaluasi bareng-bareng hasilnya ya, hasil dari teman-teman. Betul. Oke, Kita tutup bersama untuk sesi pertama. Sesi kedua setelah sesi pembuatan poster masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa untuk gabung kembali karena sekalian mengoreksi eh, poster teman-teman yang udah dibuat. Nanti biar tahu
oh sebenarnya poster saya ini udah bagus, kurang di sini. Oke, untuk sesi pertama ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.